Nah, oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan aplikasi simetri. Jadi yang sudah kita seperti apa yang sudah kita obrolin minggu lalu ya, bahwa simetri ini secara umum bisa kita dalam konteks SRSA bisa kita gunakan untuk dua aplikasi. Yang pertama untuk menentukan untuk membantu kita dalam pembuatan orbital molekul dari molekul yang kompleks, molekul yang besar gitu ya. Kemudian satu lagi untuk vibrasi, untuk kita memprediksi vibrasi baik itu Raman, spektroskopi atau STIR ya. Nah, jadi dan ini adalah materi terakhir untuk UTS. Jadi teman-teman nanti ujiannya dari mulai awal kita pertemuan membahas teori ikatan sampai materi terakhir aplikasi untuk aplikasi simetri dalam vibrasi ya, dalam memprediksi apakah senyawa tersebut berapa vibrasi di Raman, berapa vibrasi di STIR gitu ya. Nah, selanjutnya nanti mungkin akan dilanjutkan setelah UTS itu dengan Bu Yuni ya. Jadi nanti ini merupakan pertemuan terakhir dengan saya. Jadi nanti setelah UTS, dan UTS kan sudah keluar juga ya jadwalnya. Nanti kita mungkin kalau ada waktu kita diskusi sebentar terkait dengan mekanisme UTS di akhir pertemuan. Oke, nah karena materinya lumayan banyak ya, jadi saya mungkin akan langsung saja ya. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bahwa salah satu contoh penggunaan bagaimana kita menggunakan tadi ya simetri ya, dalam hal ini adalah Mulliken labels ya. Jadi ekspresi tentang terkait irreducible representation yang kita bisa turunkan melalui tabel karakter yang sudah kita pelajari. Nah, itu membantu kita dalam menentukan orbital mana saja yang bisa berinteraksi. Nah, kita tahu untuk orbital bisa berinteraksi dengan orbital yang lain untuk membentuk suatu molekul, tidak hanya energinya saja yang harus sama atau tidak jauh berbeda gitu ya, tetapi simetrinya juga harus sama. Oke, nah minggu lalu kita melihat contoh yang molekul yang agak simpel ya, jadi H3+. Jadi semua orbitalnya kan 1s gitu ya, jadi symmetrical. Jadi tidak terlalu gampang untuk kita mengidentifikasi bagaimana simetrinya. Nah, sekarang kita step a little bit further ya, dengan menginkludkan orbital yang lebih kompleks, yaitu orbital 2p. Nah, contohnya di sini adalah molekul FHF, ya, HF2- gitu ya. Jadi ini molekulnya sama, features-nya mirip seperti H3+, ya, linear juga, tetapi bedanya kalau kemarin di outer atoms-nya itu kita punya juga orbital 1s, kalau di sini karena outer atoms-nya itu yang lain di mute dulu ya. Jadinya tuh kurang kunci gitu loh, Mbak. Bisa di mute dulu. Bentar, saya mute dulu ya. Ada yang belum mute ya? Sudah semuanya mute? Oke. Sudah kelihatan? Lagi? Nah, jadi outer atoms-nya tidak saja memiliki orbital s, tetapi juga orbital p. Dalam hal ini 2s dan 2p ya. Nah, jadi ini akan membuat pembentukan orbital molekulnya menjadi jauh lebih kompleks. Nah, sama seperti apa yang sudah kita lakukan minggu lalu, kan ada SOP-nya ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan point group dari molekul tersebut ya. Di sini juga linear, dia sebenarnya D infinity H, tetapi kita gunakan D2H ya dalam kasus untuk menentukan bagaimana orbital itu berinteraksi. Nah, kemudian selanjutnya jadi ada dua cara. Jadi sekarang kita
menggunakan inspeksi dulu gitu ya. Jadi inspeksi ini kita bayangin satu-satu simetrinya kayak gimana gitu. Nah, jadi nanti teman-teman akan bisa melihat perbedaannya. Kita menggunakan inspeksi saja dengan menggunakan tabel karakter. Jadi kalau dengan tabel karakter ini kita tinggal lihat saja tabel karakternya, kemudian secara cepat kita bisa identifikasi Mulliken labelnya ini seperti apa. Jadi kan yang penting itu adalah kita mengenerate Mulliken label untuk atau irreducible representations untuk setiap orbital yang akan berinteraksi kan. Itu yang penting. Nah, oke, jadi yang pertama kita pakai metode inspections dulu ya. Nah, jadi sama seperti yang minggu lalu ya, setelah kita tahu point group dari molekul tersebut, kemudian kita assign koordinatnya ya, bidang kartesiusnya. Kita ingat kemarin untuk molekul yang akan kita identifikasi simetrinya itu kita harus sepakat gitu ya, sumbu-sumbunya itu di mana gitu. Jadi konvensinya adalah meletakkan sumbu Z itu di principal axis-nya atau di sumbu utamanya. Dalam hal ini kan di sini ya, principal axis-nya gitu ya. Nah, setelah kita menentukan koordinatnya seperti ini sudah ya, jadi sumbu X dengan kita menetapkan sumbu Z di principal axis-nya sama dengan principal axis-nya, maka sumbu X di sini, sumbu Y di sini gitu ya. Nah, setelah itu kita menentukan irreducible representation untuk setiap orbital dari outer atoms-nya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, kalau central atom kan kita punya hidrogen ya. Nah, hidrogen itu kan orbitalnya cuma satu S, dan dengan mudah kita bisa assign irreducible representation. Pasti dia AG karena dia highly symmetrical, bulat kan gitu ya. Mau kita apain pun dia tidak akan berubah simetrinya gitu ya. Nah, kalau yang outer atoms, nah ini sudah mulai agak complicated ya. Jadi kita tahu atom F itu mempunyai dua orbital valensi ya, yaitu 2s dan 2p, dan 2p ini masing-masing ada px, py, pz, jadi total ada 4 orbital gitu ya. Jadi kalau kita letakkan dia sebagai outer atoms gitu ya, maka kita bisa buat kemungkinan interaksinya seperti yang ada di slide ini. Jadi kalau orbital 2s-nya ada dua kemungkinan, dua-duanya yang memiliki fase gelombang yang sama ya, 2s di kiri, 2s di kanan. Kalau yang ini kemungkinan kedua, set yang kedua ya, 2s-nya di sini fase gelombangnya berbeda gitu ya dengan yang lain. Kalau di sini sama. Nah, kemudian begitu juga dengan 2p. 2p ini seperti ini. Ini kalau di buku ini gambarannya seperti ini, padahal itu sebenarnya sama aja kayak gini ya. Nah, ini sentral atomnya gitu di tengah. Jadi kalau orbital S ini dimasukin ke dalam sini ya jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kombinasinya sama, bisa dia satu fase seperti ini atau berbeda fase ya. Begitu juga halnya dengan 2PY dan 2PX ya, jadi masing-masing kita juga punya dua set. Jadi satu set yang fase gelombangnya sama, dan satu set lagi dengan fase gelombang yang berbeda. Oke, nah kemudian kita di sini sudah ada Mulliken labelnya ya, tetapi sebenarnya bagaimana kita bisa mendevelop ini kalau by inspections ya, kita lihat satu-satu simetrinya gitu ya. Nah, salah satunya ya dengan menggunakan tabel karakter tadi ya. Jadi kita cocokin mana yang kira-kira akan menghasilkan simetri yang sama kalau kita melihat karakter dari operasi simetri yang ada di point group D2H ini. Nah, kalau kita lihat di buku ya, di bagian belakang tabel karakter untuk molekul yang mempunyai point group D2H ini seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ordernya ada 8, artinya ada 8 operasi simetri yang bisa kita lakukan ke orbital molekul D2H ini.
Nah, Mulliken label ini atau irreducible representation ini bisa kita dapatkan dengan mencocokkan karakter simetri dari masing-masing set ini ya. Nah, misalnya yang paling gampang ya di sini AG. AG ini kan berarti semua karakter yang dihasilkan dari operasi simetri ini nilainya 1 gitu ya, karakternya 1. Kita ingat kemarin di awal, kalau saya balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi orbital yang berubah posisi, ya. Jadi kalau posisinya berubah gitu ya, mau kemanapun dia, yang penting dia posisinya berubah gitu ya. Itu karakternya 0. Kalau dia tidak terjadi apa-apa, maka karakternya 1 gitu ya. Nah, kalau dia berubah tetapi posisinya posisinya berubah tetapi tandanya berubah ya. Oke, kemarin kan sign-nya berubah, maka dia -1 karakternya. Nah, jadi tinggal kita identifikasi saja mengikuti dengan tabel karakternya ini dicocokin. Misalnya AG ini kita punya set seperti ini. Kalau E kan artinya ya kita melakukan identitas ya, tidak berubah sama sekali. Pasti ya karakternya 1 gitu ya. C2 di sumbu Z, sumbu Z-nya tadi kan ini ya. C2 kita putar 180 derajat ke sana. Nah, dia tidak berubah juga kan posisi 1S-nya ini. Jadi dia 1 juga. C2 di sumbu Y. Sumbu Y-nya tadi, nah ini sumbu Y. Nah, kalau kita putar 180 derajat ke sana, nah dia juga tidak berubah kan. Jadi ini sumbu Y-nya kan. Nah, ini atau di sini deh. Ini Z, ini Y, ini X gitu ya. Nah, begitu juga dengan C2X. Nih, C2X berarti kita putar ke sana 180 derajat. Juga sama, tidak ada perubahan posisi ya gitu ya. Karena sign-nya sama. Nah, jadi karena tadi begitu juga dengan I dan seterusnya di reflections. Karena kita dapat semua karakternya 1, maka kita bisa assign untuk set dari orbital 2s untuk outer atoms ini, di mana fungsi gelombangnya dua-duanya sama, itu sama dengan karakter AG. Ya. Karakternya itu sama dengan Mulliken label AG. Jadi kita bisa assign ini sebagai AG. Nah, itu gampang ya. Sorry. Saya hapus dulu biar nggak terlalu lama. Nah, begitu juga dengan 2PZ. 2PZ, kalian akan pasti nanti mungkin mencoba misalnya ini ya. Di sumbu Z, kalau identitas kan udah pasti, identitas 1. C2 di sumbu Z berarti kita putar ke sana 180 derajat. Pasti tidak ada perubahan kan ya, posisinya tidak berubah, maka dia 1 juga. Nah, C2 di sumbu Y gitu ya. Ini kita putar 180 derajat, sama. Dia juga tidak berubah posisinya, simetrinya ya. Dia tetap simetris gitu ya, tidak berubah posisi dan lain sebagainya. Sign-nya juga tidak berubah, sama gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai sana bisa dicek. Nah, untuk yang itu yang AG. Nah, kalau coba kita lihat bagaimana yang ini bisa kita golongkan sebagai B1U ya, yang ini contohnya. Nah, ini kalau kita assign ini sumbu sumbu Z tadi ya. Ini Y, ini X, ini Y, ini X gitu. Oke. Nah, kita lihat B1U, kita identitas dulu. Kalau identitas kan pasti 1 ya, tidak berubah gitu ya. Nah, kita coba putar di sumbu Z, putar ke sana 180 derajat. Ya. Ternyata tetap 1 kan ya. Nah, jadi semua di sini sama. Jadi ada beberapa kemungkinan yang E-nya 1, C2Z-nya 1. Jadi ini. Nah, itu ada 4 kemungkinan ya. Jadi either dia AG, B1G, AU, atau B1U. Kan kita masih belum tahu nih. Karena kita masih mengidentifikasi di C2Z.
Nah, jadi ada 4 kemungkinan. Jadi pasti dia tidak mungkin B2G, B3G, atau B2U atau B3U. Karena kalau kita putar 180 derajat dan dia berubah tanda gitu ya, maka dia akan nilainya min 1 gitu. Nah sekarang selanjutnya C2Y. Nah ini Y. Kita putar ke sana 180 derajat. Jadi ini kan sebelum nih, saya gambar sebelumnya. Ini sebelahnya kan diarsir. Nah ini kalau kita putar 180 derajat kan sumbu Y-nya di sini. Maka setelah kita melakukan C2 di sumbu Y, dia bentuknya kayak gini kan. Nah, yang diarsir menjadi sebelah sini kan. Karena kita putar 180 derajat mengelilingi sumbu Y ini kan. Nah, posisinya tetap sama, tetapi tandanya berbeda, berubah. Yang tadinya yang diarsir itu sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Nah, makanya terhadap C2Y dia nilainya minus 1. Kan tadi karakternya kalau misalnya dia posisinya tidak berubah tetapi dia sign-nya berubah, maka dia minus 1. Nah, jadi tinggal kita lihat dari keempat ini yang minus 1 siapa. Nah, berarti ada kemungkinan B1G atau B1U. Yang ini sudah tidak masuk kriteria, jadi kita sudah mereduce kemungkinannya. Tadi ada 4 jadi 2 kan. Jadi tinggal kemungkinan yang ini tinggal apakah dia B1G atau B1U gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke C2X dan lain sebagainya, dan moment of truth-nya itu pas diinversi, ya kan? Pembedanya. Kalau diinversi B1G itu dia simetris. Kalau B1U dia minus 1. Nah, kita cek. Bentar, saya hapus lagi. Nah, kita hapus lagi. Kita cek apakah kalau kita melakukan inversi di sini akan menghasilkan 1 atau minus 1. Dia berubah tanda atau tidak. Nah, inversi kan artinya ini titik inversinya. Jadi saya pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sana. Jadi setelah kita melakukan inversi, sama dia tadi hasilnya kayak C2Y ya. Jadi yang tadinya karena inversi kita merubah koordinatnya menjadi negatifnya, maka tandanya menjadi berubah. Yang tadinya dia fungsi gelombang yang diarsir di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri gitu ya. Nah, maka dia menghasilkan karakternya minus 1. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa set kedua ini dari orbital 2s itu irreducible representations-nya atau Mulliken labelnya B1U. Nah, dengan cara yang sama, dengan melakukan inspeksi seperti itu, kita bisa mengassign sisanya ya, 2PZ, 2PY, dan 2PX. Nanti mungkin teman-teman bisa coba ya, dicek apakah betul set yang kedua ini B2G dengan melihat betul-betul apa yang terjadi gitu, apakah dia berubah posisi. Kalau dia berubah posisi, misalnya ini kan tadi seperti ini, terus dia berubah menjadi kayak gini ke sana gitu, kan tadinya begini. Nah, ini 0 nilainya. Tapi di sini kan dari tabel karakter kan kita tidak punya 0 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu dengan cara inspeksi. Nanti kita akan lihat dengan cara cepat ya. Ada cara cepatnya. Oke. Nah, setelah itu dengan hal yang sama kita bisa mengidentifikasi next step-nya ya, seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, adalah melihat simetri mana yang cocok. Dan aturannya orbital ya hanya akan berinteraksi dengan orbital yang simetrinya sama saja. Nah, dari sini setiap set ini kan kita sudah buat atau sudah bikin Mulliken labelnya. Kita tahu central atomnya H- itu simetrinya Ag atau irreducible representations-nya Ag. Nah, dari set atom juga sudah kita identifikasi tadi ya dengan berbagai set. Maka
tinggal kita cek mana yang bisa berinteraksi. Ya, dari sini karena sentral atomnya cuma satu, Ag, maka Ag ini cuma bisa berinteraksi dengan orbital 2s yang simetrinya sama, fasenya sama, dan 2pz yang fasenya sama. Ya. Nah, jadi Ag di sini meskipun ada dua set orbital 2s yang bisa berinteraksi di sini, tapi dia cuma bisa berinteraksi dengan yang simetri, yang fase gelombangnya sama saja. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah ini cukup gampang ya. Nah tinggal langkah selanjutnya kita tentukan energinya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, energi dari orbital hanya boleh berinteraksi dengan orbital yang lain kalau misalnya perbedaannya kurang lebih 12 sampai 14 elektron volt. Kalau terlebih besar, kalau terlalu jauh ya, dia tidak akan bisa berinteraksi atau interaksinya lemah sekali. Nah, dari sini kita lihat orbital 1s itu tidak akan bisa berinteraksi dengan baik dengan orbital 2s dari S. Nah, dia akan berinteraksi dengan 2p. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan 1s, orbital 1s. Meskipun simetrinya sama, gitu ya, Ag dengan Ag, tetapi kemungkinan besar 1s dengan 2s ini tidak akan berinteraksi dengan kuat. Kenapa? Karena energinya terlalu jauh. Ini tadi ya, dengan 2s. Nah, sebaliknya sudah bisa kita bayangkan ya, Ag dari orbital 1s di hidrogen ini pasti akan berinteraksi dengan yang ini. 2pz ya. Ya, jadi satu orbital yang ini. Kenapa? Karena 2p di sini energinya jauh lebih dekat. Jadi kita bisa membreakdown. 2p kan ada banyak tuh orbitalnya, ada 3. 2px, 2py, 2pz. Nah, 2p yang mana yang akan berinteraksi dengan 1s dari hidrogen, kita bisa identifikasi dengan cepat menggunakan pendekatan simetri, bahwa yang akan berinteraksi adalah 2pz. Dan lebih spesifik lagi 2pz yang fase gelombangnya sama, bukan fase gelombang yang berbeda seperti ini. Nah, karena simetrinya B1U. Dengan demikian kita bisa membuat atau mendevelop orbital molekul diagramnya dengan mudah ya. Jadi setelah kita bisa menentukan simetri, kemudian kita lihat energinya, jadi seperti itu. Jadi kita lihat di sini, ini hidrogen central atom, kemudian ini outer orbitalsnya, outer atomsnya, ya, FF group. Nah di sini kita lihat 1s kan agak tinggi ya, energinya, dan 2s-nya jauh di bawah, kan gitu ya. Ini 13 elektron volt, ini ada minus 40,2 elektron volt. Dia agak jauh gitu ya. Jadi hampir tidak mungkin dia akan berinteraksi dengan 2s di sini. Nah, jadi satu-satunya cara dia berinteraksi dengan 2p. 2p yang mana? 2pz. Ya. Yang mana lagi? Antara 2pz ini yang modelnya kayak gimana? Yang fase gelombangnya sama. Ya. Jadi, dari sini bisa kita lihat bahwa interaksi 1s dengan 2pz ya ini akan membentuk ikatan sigma. Ya, 1 sigma. Nah, ini labelnya Ag, kan gitu ya. Ini yang anti bondingnya Ag juga. Nah, inilah orbital sigma, ini orbital sigma starnya. Nah, sisanya ini non bonding. Kan dia tidak berinteraksi kan, tidak. Ini sudah pasti non bonding. Kenapa non bonding? Karena simetrinya berbeda. Ya, ini kalau 2px dan 2py sudah pasti non bonding semuanya. Ya. Nah, terus 2 ini juga non bonding. Oke. Nah, tapi yang menarik ya. Oke. Jadi coba sebentar. Saya hapus dulu. Oke. Nah, ternyata Ag di sini ini hasil prediksi dari simulasi komputer ya. Jadi ini makanya ini juga kelihatan nih orbital-orbitalnya gitu ya. Nah,
ternyata 2S ini masih bisa berinteraksi dengan 1S. Meskipun energinya sama, tetapi karena ada kesamaan simetri, dia energinya meskipun energinya cukup jauh, tetapi dia masih bisa berinteraksi sedikit gitu ya. Jadi ini weak bonding. Jadi ini adalah interaksi Ag dari hidrogen dengan Ag yang Ag dari 1S hidrogen dengan 2S dari outer atoms F-nya tadinya. Jadi dia turun sedikit, tidak banyak turunnya, tidak terlalu banyak, turun sedikit saja dari non bonding. Ya. Oke, nah ini bondingnya. Jadi kalau saya hapus lagi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah ikatan yang the true ikatan antara hidrogen dan kedua F tadi. Ya, jadi 1S hidrogen dengan 2PZ. Nah, kemudian yang ini very weak bonding, yang dengan Ag dari orbital 2S. Nah, kenapa very weak? Karena energinya sangat besar. Dia masih bisa berinteraksi, tetapi perbedaan energi sudah terlampau besar. Jadi dia stabilisasinya tidak terlalu baik. Nah, kemudian sisanya akan menghasilkan orbital non-bonding. Nah, tetapi menarik di sini, orbital B1U di sini, ini kan B1U ya. Kita lihat tadi. Nah, yang ini kan, B1U dengan B1U juga di sini, ini ada perubahan level energi sedikit yang terjadi. Nah, ingat waktu kita membahas pembentukan orbital molekul dari diatomic molekul, ada yang kita sebut sebagai exchange mixing. Jadi kalau misalnya ada orbital yang tadi simetrinya sama, dia bisa berinteraksi. Nah, akibat dari mixing ini, ya, orbital mixing ini, level energi dari orbital yang lebih rendah akan turun sedikit, sedangkan level energi dari orbital yang lebih tinggi akan naik sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini, 2S yang berbeda fase, ini kan simetrinya B1U, ya kan? Yang ini. Nah, di sini di 2P juga ada orbital yang simetrinya B1U. Tadi. Nah, ini. Jadi ada dua ini. Nah, kedua orbital ini bisa berinteraksi. Ya. Akibatnya yang ini harusnya kan kalau dia pure non bonding, energinya harus sejajar dengan originalnya gitu ya. Harusnya di sini kan harus sama dengan awalnya 2S gitu ya. Nah, dia tidak berinteraksi dengan atom lain karena di 1S ini tidak ada B1U gitu ya. Nah, jadi tetapi karena di orbital 2P juga ada B1U, maka dia berinteraksi di sini dengan di sini. Ya. Jadi dengan B1U ini berinteraksi, akibatnya yang B1U yang energinya lebih rendah akan turun sedikit, ya, tadi turun sedikit, dan yang B1U yang energinya lebih tinggi akan naik, mengakibatkan level energinya naik sedikit. Dan dia lebih tinggi daripada non-bonding biasa. Tapi dia tetap non-bonding. Gitu ya. Tetap kita consider sebagai non-bonding. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita bandingin, ya, estimasi yang kita lakukan dengan menggunakan teori orbital molekul dengan teori Lewis misalnya. Jadi kalau kita mau membuat struktur Lewis, kita menjelaskan ikatan yang terjadi antara F, H, dan F di sini dengan menggunakan teori Lewis, maka kita bisa lihat strukturnya seperti ini. Kita mungkin akan menyimpulkan bahwa ada dua ikatan, gitu ya, antara hidrogen dengan F yang di kiri dengan hidrogen dengan F yang di kanan. Nah, padahal
sebenarnya dengan orbital teori ini yang terjadi itu adalah ikatannya itu satu memang ikatan true, tetapi satu lagi very weak bond. Jadi dia bukan ikatannya itu bukan ada dua gitu ya, tetapi ada di antara satu ikatan sampai dua ikatan gitu ya, secara detailnya. Jadi dia bukan true dua ikatan. Kalau dua ikatan berarti di sini harus membentuk ikatan sigma juga gitu ya. Tapi karena energinya terlalu jauh, maka ini very weak bond. Jadi dia sebenarnya satu ikatannya itu adalah ikatan 1 sampai 2 gitu ya. Orde ikatannya. Jadi 1 sampai 2. Nah, dengan 6 lebih dari 6 lone pair. Kalau di sini exactly lone pair. Jadi itu yang tidak bisa dijelaskan oleh teori Lewis. Kalau teori Lewis kita akan mengatakan bahwa dia pure ada dua ikatan, ada 4 elektron yang di-sharing antara hidrogen dan 2 fluorine yang ada di outer atomsnya. Tapi dengan orbital molekul, kita bisa menjelaskan lebih detail bahwa salah satu ikatannya itu weak, gitu ya. Jadi, dan sama seperti H3+, dia merupakan tricenter 2 electrons, gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan contoh lain, ya. Dan di sini lebih complicated lagi, ya. Kalau tadi sentral atomnya hidrogen, ya, jadi sangat mudah ya kita mengidentifikasi simetrinya karena dia cuma punya satu orbital yaitu satu S. Nah, di sini kita buat lebih complicated lagi. Features-nya sama, ya, linear juga. Pakai point group-nya juga sama, dia 2H. Nah, tetapi kita ganti di tengahnya ini dengan yang lebih complicated, yaitu atom yang mempunyai lebih dari satu orbital. Contohnya di sini adalah molekul CO2. Nah, CO2 outer atomsnya sama, mirip features-nya seperti F tadi ya. Ada 4 orbital yang akan berinteraksi, 1, 2S, dan 3 orbital 2P, 2PX, 2PY, 2PZ. Nah, sentral atomnya juga sama. Kalau tadi hidrogen cuma punya satu S, kalau di sini kita ganti dengan karbon. Karbon juga punya orbital valensinya juga ada 4. 1 2P dan 1 2S dan 3 2P. Ya, jadi seperti itu. Nah, pendekatannya sama ya. Tadi kalau kita pakai cara inspeksi, kita set point group, kemudian kita set koordinatnya, ya, di mana sumbu Z itu adalah kita buat sama dengan sumbu utamanya, kemudian kita pull out karakter table-nya, kita identifikasi kemungkinan-kemungkinan ini, dan kita bisa assign irreducible representations-nya ya, atau Mulliken label-nya. Jadi kalau di sini pretty much sama dengan tadi grup orbital yang F ya. Nah, perbedaannya di sini atom karbon. Nah, kalau tadi hidrogen dia cuma punya satu S dan dengan gampang karena dia satu aja bulat gitu ya. Pasti dia A1G gitu ya. Jadi karena semua simetris. Nah, untuk karbon dia ada 4 orbital, ada 2S, ya, ada 2PX, 2PY, 2PZ. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, kita juga bisa mengestimasi Mulliken labelnya tadi ya, A1G, B1U, B3U, sama dengan yang ini tadi, menggunakan karakter table. Ya. Kemudian selanjutnya sama ya, langkah selanjutnya kita lihat mana yang memiliki simetri yang sama, artinya dia kemungkinan bisa akan berinteraksi membentuk orbital molekul. Sini ada beberapa tipe ya. Kalau tadi cuma satu saja yang sama A1G. Nah, kalau di sini karena kita punya banyak option ya, kita lihat ya, jadi AG dengan AG, kemudian B1U dengan B1U juga bisa berinteraksi kemungkinannya.
Jadi 2s dengan kemungkinan akan berinteraksi dengan 2s dan 2p. Kemudian 2pz akan kemungkinan berinteraksi dengan 2s dan 2pz. 2py karena simetrinya B2U akan kemungkinan berinteraksi dengan 2py juga karena simetrinya B2U. Kemudian yang terakhir px akan berinteraksi dengan 2px juga karena simetrinya B3U. Dan ada dua pasang orbital yang bisa kita katakan akan menjadi orbital non bonding gitu ya. Nah, pasti ini sudah bisa kita katakan menjadi non bonding. Nah, ini sisanya ini bisa jadi bonding, bisa jadi weak bonding atau malah non bonding, tergantung energinya kan ya. Tapi kita tahu secara simetris mereka kemungkinan bisa akan berinteraksi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lihat energinya seperti apa. Ya, jadi tinggal kita bisa identifikasikan ya. Mana-mana yang bisa berinteraksi, 2S pasti akan bisa berinteraksi dengan 2P dari karbon itu sendiri dan 2P dari oksigen. Jadi bisa kemungkinan akan ada sp mixing. Dan 2S oksigen bisa dengan yang ini, bisa dengan yang ini gitu ya. Dan dia bisa juga dengan ini. Jadi akan banyak sekali nih interaksinya. Nah, ini kira-kira orbital diagramnya tadi. Karbon kita punya orbital 2s, ini orbital 2p. Outer atoms dari oksigen sama kita punya dua set 2s ya. Jadi satu yang fungsi gelombangnya sama, satu yang berbeda. Masing-masing tadi kita sudah bisa mengidentifikasi irreducible representations-nya atau molecular labelnya. Dan 6 set 3 set ya masing-masing ada 2 gitu ya, total ada 6 orbital 2p gitu ya. Kemudian ini tadi molecular labelnya sudah kita bisa identifikasikan dan kita bisa yang pertama Ag dulu ya. Ag dia bisa berinteraksi dengan Ag dari sini, kemudian di sini juga ada Ag. Nah, dia akan menghasilkan karena ada 3 orbital yang berinteraksi, dia akan menghasilkan 3 orbital juga. Yang paling rendah energinya di sini. Jadi ini dengan ini ya. Jadi Ag karbon 2s dengan 2s oksigen. Nah, kemudian yang ini adalah interaksi hasil dari orbital molekul hasil dari interaksi Ag ini dengan Ag di sini. Kalau kita lihat tandanya ya. Gitu. Ini kita labelkan sebagai 2Ag, 3Ag, 4Ag gitu. Nah, kemudian yang B1U ini apa ya? B1U. B1U dengan B1U di sini menghasilkan orbital sigma juga. Nah, ini B1U di sini tidak ada temannya ya. Karena dia terlalu jauh, dari sini ke sini terlalu jauh. Jadi dia non bonding. Itu untuk yang interaksinya. Nah, kemudian untuk B2U ya, B2U di sini, dia tidak menghasilkan orbital sigma, tetapi orbital pi karena orientasi interaksinya seperti ini kalau kita lihat. Nah, dia menghasilkan 2 orbital pi yang bonding. Di sini ada pi bonding, ini pi anti bonding sama 2B2U. Nah, yang terakhir non bonding dari B2G. Ya, B2G. Jadi overall orbital molekul diagramnya seperti ini. Jadi tinggal kita isi dengan elektronnya. Jadi kita bisa identifikasi. Nah, jadi di sini ada 2 sigma bond tadi yang berasal dari 2s karbon dengan 2s di sini, kemudian ada influence juga dari 2s di sini ya. Jadi seperti itu, ada sp mixing. Kemudian satu lagi
sigma bond-nya itu berasal dari dua yang ini tadi, 2U kalau nggak salah, 2U. B1U ya, B1U. Nah, kemudian ada 2 pi bond itu dari B2U tadi ya. B2U ya, B2U, pi bonds-nya B2U. Dan sisanya adalah non bonding yang merupakan ada 4 pasangan elektron bebas yang merupakan non bonding dari orbital-orbital yang simetrinya sama tetapi energinya juga terlalu jauh, atau karena memang simetrinya berbeda. Oke? Jadi memang perlu konsentrasi yang tinggi. Jadi intinya sih kalau sudah sampai di sini sih nggak terlalu masalah ya. Tapi bagaimana kalian bisa mengidentifikasi irreducible representation-nya ini yang penting tadi. Ya. Oke, nah itu kalau kita pakai inspeksi ya. Kita cari satu-satu dulu irreducible representations-nya. Gitu, Pak. Kita bayangin seperti apa. Nah, ada juga cara cepatnya dengan menggunakan karakter table. Ya, jadi kalau saya tunjukkan. Nah, jadi dengan menggunakan reducible representations. Oke, pendekatannya sama sebenarnya, urutannya kayak metode inspeksi tadi. Jadi yang pertama kita tentukan dulu point groupnya. Nah, kita ambil contoh sama ya, yang CO2. Nah, jadi karena point groupnya D infinity H, kita pakainya D2H. Kemudian sama juga kita tentukan koordinatnya. Ya. Nah, kemudian kita tunjukkan tabel karakternya seperti apa. Jadi kita lihat dari buku ya, tabel karakter untuk D2H. Nah, step yang ketiga ini yang agak berbeda. Ya, jadi step ketiga ini yang membedakan dengan metode dengan menggunakan reducible representation dan inspeksi tadi. Oke. Nah, di sini di tahap ini kalau di sini tadi tahap ketiga itu adalah kita menentukan irreducible representations masing-masing dari ini kan. Nah, dari atom orbital grupnya atau sentral atomnya. Kita tentukan satu-satu gitu. Ini B1U, B2U, 3U. Kalau di sini, kalau di step ini, kita tidak perlu melakukan itu semua. Yang kita lakukan hanya menentukan nih, reducible representations untuk outer atomsnya saja. Nah, ingat waktu kita membahas simetri dan point group, reducible representations itu kita lambangkan sebagai gamma, kan, gamma besar. Jadi yang harus kita buat adalah tidak harus semua atom yang ada di molekul itu kita tentukan irreducible representations atau molecular labelnya ini. Ya. Jadi yang kita perlukan hanya reducible representation-nya aja. Nah, bagaimana cara kita menentukan reducible representation ini? Yaitu kita ambil tabel karakternya, terus kita kan tadi kita punya 4 orbital yang akan berinteraksi di outer atoms ya, 2s, 2pz, 2px, dan 2py, gitu ya. Nah, ini saja yang harus kita tentukan reducible representation-nya, gamanya. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama kita bayangin orbitalnya. Orbital 2s itu kan seperti ini. Jadi kalau oksigen berarti di sini ada bulat, di sini ada bulat gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya jadi kita langsung dua-duanya gitu ya. Dua-duanya yang kita identifikasi. Jadi gabungan dari orbital 2s yang ada di oksigen sebelah kiri dengan oksigen yang sebelah kanan. Oke. Nah, kalau tadi sama sebenarnya. Kalau misalnya dia berubah posisi ya, maka dia akan menghasilkan maka karakternya akan sama dengan 0. Kalau dia berubah tanda ya.
atau berubah posisi, kalau posisinya sama, tandanya sama, maka karakternya 1. Tapi karena ada 2, ya, karena ada 2 atom yang berinteraksi, maka jumlahnya. Makanya dari sini teman-teman lihat pasti akan ada 2. Ini apa artinya 2 ini? Karena ada 2 atom. Jadi ada oksigen sebelah kiri dengan oksigen sebelah kanan, ada 2. Jadi kalau kedua orbital ini tidak berubah posisi dan tandanya juga tidak berubah atau fungsi gelombang tidak berubah, maka karakternya masing-masing 1, totalnya 2 gitu. Kalau dia berubah posisi 0. Kalau dia berubah posisi tetapi tandanya berubah, kalau dia tidak berubah posisi tapi tandanya berubah, maka masing-masing minus 1. Karena ada 2 atom, maka dia totalnya yang kita jumlahkan. Ya. Nanti di simetri untuk aplikasi vibrasi akan lebih complicated lagi karena kita melihat individunya itu satu persatu, individu atom itu satu persatu. Maka ini penjumlahannya tadi, jadi atom yang kiri misalnya dia berubah posisi, atom yang sebelah kanan dia posisinya sama tapi sign-nya berubah. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Oke. Nah jadi kita coba tentukan untuk membuat, saya kasih contoh untuk membuat reducible representation untuk yang 2S. Ya. Oke. Nah, 2S di sini, tadi kita punya 2 elektron, orbital 2S di sini. Kita lihat yang E dulu. E kan kita tidak melakukan apa-apa, praktis posisinya sama, sign-nya sama, ya kan? Jadi karena nilainya 1, masing-masing atom oksigen totalnya ada 2. Ya, 2. Kemudian C2 di sumbu Z. C2 sumbu Z kita putar 180 derajat. Ya. Karakternya 2 di sini. Ya, which is make sense karena kalau kita putar 180 derajat ke sana, karena dia orbital 2S ya nggak berubah kan gitu ya. Maka pasti 1-1. Nah, C2Y dia 0. Kenapa 0? Kalau kita lihat di sini sumbunya 0. Ini kalau kita putar 180 derajat, ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. Dia pindah. Ya. Ya, meskipun sign-nya sama, tapi posisinya pindah, maka karakternya 0. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga dengan X. Ya. Nah, X ini kan, ini kalau saya hapus dulu, terlalu rame. Oke. Nah, kalau kita putar di sumbu X 180 derajat ke sana, kan 180 derajat, kan sumbu X ini kita putar, molekul ini kita putar ke sana. Jadi ini berubah posisi, oksigen ini berubah posisi ini, berubah posisi ke sana. Maka pasti kalau dia anytime kalau molekul itu berubah posisi, maka dia 0. Gitu ya. Begitu juga dengan I kan kita tukar ke sana, ini yang pindah ke sini, ini pindah ke sana. Sigma juga gitu, yang XY. Jadi kalau XY kan bidang cerminnya seperti ini. Ya. Ini pindah ke sana, ini pindah ke sini. Gitu ya. Nah kalau XZ, dia tidak berubah posisi. Kenapa? XZ, karena bidang cerminnya di sini. Di sini, bidang cerminnya. Gitu. Jadi ini dicerminkan ke sana. Makanya nilai-nilainya 1 masing-masing. YZ juga sama, ya, karena bidangnya seperti ini. Nah, jadi direfleksikan seperti itu. Nah, dengan hal yang sama, kita bisa membuat reducible representations untuk 2PZ, 2PX, dan 2PY. Ya. Jadi, sama. Nah, ini mungkin kalau yang 2PZ mirip seperti 2S. Saya kasih contoh untuk 2PX gitu ya. Kenapa ini bisa minus 2 gitu. Oke. Nah, PY, kalau kita bayangin PY itu kan seperti ini. Itu ya. PY. Misalnya kita ambil contoh ini aja lah. Nah, PX. Sorry, PX. Langsung di sininya aja deh.
Nah, PX kan begini. Nah, kita ambil contoh begitulah kasarnya. Identitas sama, tidak berubah sama sekali. Satu, masing-masing satu. Nah, CZ kan kita putar 180 derajat ke sana. Kan gitu, 180. Nah, 180 posisi tidak berubah. Ya, posisi tidak berubah. Tetapi sign-nya berubah. Setelah kita melakukan putaran 180 terhadap suku Z, maka X ini kan jadi yang di atas menjadi di bawah. Posisi sama, tetapi posisi tidak berubah, tetapi sign-nya berubah dari yang tadi kita arsir di atas menjadi yang kita arsir di bawah. Maka masing-masing ini nilainya -1. Gitu ya. Totalnya -1 jadi -2. Gitu. Nah, kalau C2Y, berarti Y-nya ini kita putar. Kayak gitu. Nah, ini kalau putar-putar, ini kan pindah ke sana, ini pindah ke sini, gitu ya. Maka karakternya 0, kalau posisinya berubah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, dengan hal yang sama kita bisa identifikasi untuk PY. Nah, jadi kalau PY ininya sigma yang ini yang -2, kalau PX yang ini yang -2. Oke, nah setelah kita bisa mendapatkan semua reducible representations untuk outer atom, maka kita langkah selanjutnya ya, kita membuat apa yang kita sebut sebagai orbital group symmetry. Nah, caranya dengan menghitung jumlah irreducible representations yang berinteraksi dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini jadi setelah kita dapat 2 tabel, jadi kita akan menggunakan tabel karakter untuk D2H dan tabel reducible representations untuk orbital dari outer atoms ini. Ya. Jadi rumusnya ini adalah 1 dibagi order. Kalau dalam D2H kan ordernya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikalikan dengan jumlah ya, dalam kurung jumlah operasi, nomor operasi yang ada dalam setiap kelas. Ya, jadi kalau di sini kan semua kebetulan dalam setiap kelas ada 1. Tapi kalau misalnya di sini ada 2 C2, maka dikali 2 di sini. Misalnya ada 3 C2 gitu, maka akan dikali 3 gitu ya di sini. Nah, jadi kalau di sini kan kebetulan semua kelasnya itu ada 1, jumlah kelasnya itu. Nah, kemudian dikalikan dengan karakter yang ada di reducible representation ini kan reducible representation-nya, dikalikan dengan karakter yang ada di irreducible representations-nya di sini. Ya. Jadi masing-masing dari semua karakter ini yang ada di tabel karakter. Ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan dapat untuk 2s, orbital 2s, maka orbital yang akan simetri yang berinteraksi itu Ag dan B1U. Gitu ya. Karakternya gitu. Untuk 2PZ itu Ag dan B1U. 2PX, B2G dan B3U. 2PY itu B3U dan B2U. Which is sama dengan apa yang kita dapatkan di sini. Jadi tabel kita mau melihat nih. 2S kan Ag dan B1U. 2PZ Ag dan B1U. Sama. 2PY B2U dan B3U. B3G. 2PX B3U dan B2G. Sama di sini. Jadi kita mau melihat. Jadi nanti terserah teman-teman mau pakai yang inspeksi atau yang mau menggunakan irreducible representations. Ya, kalau cepat memang lebih cepat ini karena kita tidak harus mengidentifikasi semua gitu ya. Ini dari mana? Tadi dari sini. Ya. Jadi untuk A1G kita cari dulu 1/8 tadi ya, 1/8 dikali 2 number of operations misalnya di A itu kan satu kelas. Kemudian 2 dikali 1, 2.
Kemudian 2 dikali 1, 2. 0 dikali 1, 0. Dan seterusnya. 2 kali 1, 0. Dan seterusnya. Total sama dengan 1. Ya. Jadi untuk A1G nilainya 1. Untuk B1G sama. Dikalikan untuk 2S ya. Untuk 2S. Jadi masing-masing 2S ini kita kalikan semua di sini dengan tabel karakternya. Jadi 2 kali 1, 2 kali ini 2 dan seterusnya. Nah, ini di sini 2 dikali minus 1 minus 2, 2 kali minus 1 minus 2, totalnya 0. Dan seterusnya untuk sampai B3U. Jadi untuk 2S ya, irreducible representations yang kita dapat adalah seperti ini. Nah, jadi untuk 2S irreducible representations-nya kenapa jadi tadi AG dan B1U? Karena kita lihat di sini. AG-nya ada 1, BU-nya ada 1, yang lain semua 0. Maka reducible representations untuk 2S itu terdiri dari 1 AG dan 1 B1U. Nah, jadi kita tidak harus membayangkan dengan inspeksi bahwa 2S itu terdiri dari A1G, dari AG dan B1U. Ya, jadi dengan melakukan perhitungan seperti tadi, dia akan menghasilkan irreducible representations yang sama juga. Nah, dengan cara yang sama, ya kita menghitung ini, maka kita bisa juga hitung untuk 2P orbital masing-masing. Jadi tinggal ini dikali ini. Kemudian untuk 2PX kita tinggal kali di sini juga. 2P dapat di sini juga. Pasti nanti akan dapat untuk 2PZ, ya, pasti AG-nya 1, B1U-nya 1. Nah, ini untuk 2PX, pasti B2G-nya ini 1 di sini. Pasti di sini nilainya 1, di sini 0. Gitu ya. Nanti bisa dicek sendiri. Jadi tinggal dihitung. Nah, saya coret dulu. Nah, contoh misalnya untuk 2PX B2G dan B2B3G untuk sigma 2PX itu sama dengan tadi apa? B2G dan B3U. B2G dan B3U. Ya. Nah, kita cek, kita cross check. Benar nggak B2G ini 1? Ya. Jadi kita lihat 2PX, 2, jadi 1/8 dikali 2 kali tadi B2G. Ya. 2 kali 2, 2. Kemudian minus 2 dikali minus 2, 2. 0, 0, 0, 0, ada 4 nolnya. Nah, ini 2 dikali sini. Ini ya. B2G. Oh, ini. Sorry. 1, 2. Dan di sini minus 2. Ini minus 2. Nah, sama 1. Ya. 2 tambah 2, 4. Tambah 2 tambah 2. Ini plus ya. Minus 2 dikali minus 1. Sorry. Plus. Jadi 4, 8, 1. Ya, jadi terkonfirmasi. Sedangkan untuk AG-nya pasti 0. Ya, coba kita kalikan. 2 minus 2. Ini berarti 2/8 kali 2. Kemudian di sini minus 2, minus 2. 0, 0, 0, 0 sama. Sini 2 kali 2. 2 kali minus 1, minus 2. 0. Ya, betul. Berarti untuk 2PX ininya 0, B2G-nya 1. Begitu juga pasti nanti kalian akan menemukan B3U-nya pasti sama dengan 1. Ya. Jadi pasangan tabel karakter, pasangan Mulliken label atau irreducible representations-nya bisa kita dapatkan melalui 2 cara. Tadi by inspection, kita bayangin satu-satu gitu ya, dan kita identifikasi, cocokin ke karakter table, apakah dia A1G atau apakah dia AG, apakah bisa 7 dan sebagainya.
Itu manual gitu ya, kita bayangin satu-satu. Atau kita menggunakan pendekatan tadi irreducible, pendekatan membuat reducible representation untuk outer atom saja, tidak perlu yang lain-lain. Kemudian tinggal kita cari match dengan central atomnya. Setelah itu sama step yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat orbital diagramnya. Oke. Nah, ini contoh terakhir untuk aplikasi simetri di pembuatan orbital molekul. Kita ambil molekul yang non-linear, ya, air. Ya, jadi sama, kita tentukan point group dari molekul air itu. Jadi nanti menggunakan decision tree yang kemarin sudah kita pelajari, pasti teman-teman akan dapat point group dari molekul air ini C2V. Kemudian kita assign sumbu Z-nya itu di principal axis-nya. Ya, jadi kalau kita lihat molekul air itu dia C2 principal axis-nya, jadi di sumbu Z-nya seperti ini. Ya, di sini sumbu utamanya, ya, principal axis-nya, dan ini kita assign sebagai sumbu Z tadi. Ya. Nah, kemudian kita lihat tabel karakter dari C2V. Ini kalau kita bisa lihat ada ordernya ada 4 ya. Ada 4 simetri E, C2, sigma V di sumbu XZ, dan sigma V di sumbu YZ. Nah, kita buat reducible. Kalau ini tidak menggunakan inspeksi ya, kita menggunakan pendekatan tabel karakter. Kita buat reducible representation untuk outer atoms-nya. Nah, di sini lebih simpel karena outer atoms-nya hidrogen. Jadi dia cuma punya satu orbital, satu S. Jadi tidak complicated seperti tadi, orbital outer atoms-nya itu ada 4 gitu ya. Ada 2S, ada 2 PX, PY, PZ. Kalau di sini kan hidrogen cuma satu S. Jadi gampang sekali. Jadi tinggal kita bayangin, di sini ada 2 misalnya orbital, 1S, E-nya seperti apa? Ya, E tidak ada perubahan, pasti karakternya 2, karena ini 1 gitu ya. Kemudian di C2, apa yang terjadi pada orbital tersebut, C2 kalau kita putar 180 derajat, maka orbital yang di sini pindah ke sebelah sini, ini pindah ke sebelah sana. Karena posisinya pindah, maka karakternya 0. Nah, kemudian kalau kita cerminin di bidang cermin yang berada di sumbu XZ, ya, jadi di sini, kalau saya hapus, terlalu rame. Jadi yang ini nih, sumbu yang ini bidang cerminnya. Ya. Maka posisinya tidak berubah, sign-nya juga tidak berubah. Maka dia karakternya masing-masing 1, total 2. Nah, sedangkan kalau kita cerminin di sumbu YZ yang ini, bidang cerminnya yang sebelah sini nih, yang ini. Maka ini akan pindah ke sebelah sana, ini akan pindah ke sebelah sini. Posisinya berubah, maka dia 0. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kita buat dari reducible representation-nya, kita bisa buat irreducible representations dari orbital 1S ini. Ya, dengan cara rumus yang tadi, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, gitu ya, masing-masing. Kita dapat bahwa pasti yang akan kita dapatkan adalah untuk simetri untuk gamanya itu adalah A1 dan B1. Bisa dicek nanti masing-masing ini. A1 pasti dia nilainya 1, A2 pasti 0 gitu ya. B1 1 dan ini 0 gitu ya. Nanti hasilnya tadi. Jadi 1/4 dikali di 2 kali 1 2, kemudian 0 kali 1 0, tambah 2 kali 1 2, tambah 0. 4 1. Kan benar kan? Jadi seperti itu. Oke. Jadi nah, kemudian kita bisa bayangin gitu ya bentuk orbitalnya seperti apa. Jadi ini yang A1, ini yang B1. Kemudian sentral atomnya kita juga bisa tentukan ya. Jadi
karena sentral atomnya oksigen, maka ada 4 orbital, orbital 2s, 2px, 2pz, 2px, dan 2py gitu ya. Nah ini apa namanya simetrinya bisa kita juga dengan gampang identifikasikan sebagai A1 dan B1 dan B2 di sini. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orbital yang kemungkinan akan berinteraksi karena kesamaan simetrinya adalah A1 yang di sini dengan orbital 1s ini dengan 2s dan 2pz. Dan ini juga ya, B1 dan B1. Kemudian kita buat apa namanya molekul diagramnya. Nah, dari sini kita bisa mengekspektasi atau memprediksi akan ada 6 orbital molekul ya, di mana orbital oksigen yang 2py ini pasti akan non bonding karena dia nggak ada temannya di sini. Tidak ada orbital dari sentral atom yang bisa berinteraksi dengan dari sentral atom yang berinteraksi dengan outer atom sini. Oke. Nah, ini tinggal kita lihat apa namanya berdasarkan energinya. Nah, jadi orbital 2s ya pasti akan non bonding gitu ya karena dia jauh di bawah. Maka apa namanya orbital diagramnya bisa kita buat seperti ini. Ini A1 dengan A1, yang ini A1 dengan A1 juga, hasilkan 3 orbital, 3 molekul. Nah, kemudian ini yang B1. Satu yang non bonding. Oke, kemudian kita masukin elektronnya. Kita bisa lihat bahwa ada dua ikatan yang terjadi ya, antara oksigen dan hidrogen ya pasti gitu ya. Nah, jadi ini ikatan sigma, ini ikatan sigma, ini ada 2 ikatan sigma. Kemudian ada 2 lone pairs, kan biasanya air ada begitu kan. Ada 2 pasangan elektron bebas yang salah satunya pasti merupakan non bonding dari B2 dan satu lagi yang non bonding dari apa namanya A1 yang ini ya. A1 dari 2S oksigen. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan simetri untuk membuat orbital molekul. Jelas? Dari saya sudah cukup jelas sih, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu aplikasi simetri dalam apa namanya menentukan vibrasi. Nah, ini tidak seperti yang tadi, ini cukup straightforward ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak terlalu kesulitan untuk memahami aplikasi yang kedua ini. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, jadi apa namanya, kalau tadi kita menggunakan simetri, tabel karakter, kemudian dan beberapa terminologi lainnya seperti reducible equations, kemudian menggunakan label untuk memprediksi elektron orbital mana yang bisa berinteraksi dengan orbital yang lain. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan informasi tersebut untuk apa namanya memprediksi vibrasi spektroskopinya. Meskipun ya teman-teman masih belum terlalu dalam memahami spektroskopi ya, tetapi ini mungkin bisa dijadikan sebagai dasar nanti untuk lebih memahami bagaimana vibrasi itu dihasilkan gitu ya, pik-pik yang ada di FTIR kemudian di Raman seperti itu. Oke, nah jadi secara umum nanti mungkin juga dipelajari di spektroskopi ya. Untuk molekul yang non-linear itu biasanya dia akan mempunyai mode vibrasi itu sama dengan 3n-6. Di mana n ini adalah jumlah atomnya. Jadi kalau
di dalam suatu molekul ada 6 atom, dalam kasus ini kita ambil contoh N2O4-nya. Jadi ada 2 nitrogen, ada 4 oksigen. Jadi total jumlah atomnya ada 4. Nah, di mana jumlah dari vibrasi, mode vibrasi, apakah dia stretching, bending, dan lain sebagainya itu ya, itu akan sama dengan 3N-6, ya, di mana N itu adalah jumlah atomnya. Nah, tetapi untuk yang linear itu biasanya 3N-5. Nah, dari mana rumus ini ya, 3N-6 ini saya mungkin bisa sedikit kasih gambaran kasar gitu ya. Kenapa 3N-6? Kenapa yang linear 3N-1 gitu. Nah, jadi kalau kita bayangin molekul, kan dia bisa bergerak di bidang 3 dimensi ya, di ruang 3 dimensi. Nah, jadi kalau atom tersebut, nah, jadi ini kita sebut sebagai degree of freedom ya. Jadi derajat kebebasan. Jadi molekul itu bisa bebas bergerak. Jadi jumlah mode yang akan dia punya itu biasanya sama dengan 3N. Ya, 3N. Tapi ada minus 6-nya. Nah, kenapa dia harus minus 6 gitu ya? Nah, jadi yang pertama, kalau kita bayangin molekul itu dia bergerak seluruhnya, jadi semua molekul ini bergerak ke kanan misalnya, sejauh 10 meter gitu ya. Nah, jadi itu kita sebut sebagai translasi. Ya. Jadi dan translasi ini tidak termasuk ke dalam vibrasi. Jadi kalau molekul itu bergerak seluruhnya ke posisi yang berbeda, maka itu kita sebut sebagai translasi, dan itu bukan merupakan vibrasi. Kalau vibrasi itu molekulnya yang bergoyang gitu ya. Nah, itu tidak kita masukkan ke dalam vibrasi, dan ini jumlahnya ada 3 degree of freedom. Artinya masing-masing satu bidang koordinat. Jadi kalau dia bergerak ke di arah sumbu X itu 1 degree of freedom, satu kebebasan. Kemudian ke arah sumbu Y itu 1, dan ke arah sumbu sumbu Z juga 1. Jadi total ada 3 gitu ya. Total 3 cara untuk dia bergerak. Tapi dalam konteks translasi. Nah, karena kita berbicara vibrasi, maka 3 degree of freedom itu kita kurangin gitu ya. Jadi tadi dari total 3N dikurangi 3. Nah, kemudian molekul juga bisa berotasi. Ya, jadi berotasi secara ortogonal. Jadi kalau kita berbicara ortogonal itu kan berarti dia di seputar sumbunya itu. Nah, kalau semua molekul itu berotasi, itu juga bukan merupakan vibrasi. Tidak termasuk ke dalam pergerak yang kita sebut sebagai vibrasi. Karena dia cuma muter doang kan. Jadi tidak ada tarik ulur ikatan. Nah, ini juga jumlahnya ada 3 juga. Jadi masing-masing sumbu di dalam bidang Cartesius tadi. Jadi dia muter di sumbu X, kemudian dia muter di sumbu Y, dan dia muter di sumbu Z. Nah, total yang tidak termasuk ke dalam pergerakan vibrasi itu ada 6. Jadi 3 untuk translasi dan 3 untuk rotasi. Oleh karena itu, untuk molekul yang tidak linear itu jumlah vibrasinya itu sama dengan 3N-6. Ya, di mana N itu jumlah atomnya, dan minus 6 ini karena dikurangi tadi degree of freedom untuk translasi 3, dan degree of freedom untuk rotasi itu 3. Itu total ada 6. Nah, untuk yang linear itu 5. Kenapa 5? Karena di sumbunya, salah satu sumbu muter, kalau di sumbu principal axis-nya, kalau dia muter, itu bukan rotasi. Karena mau berapapun kita putar, kalau dia linear, mau sampai infinity kita putarnya, maka molekulnya juga tetap sama kan gitu, tetap simetris. Maka satu kita tidak bisa account sebagai suatu pergerakan atau suatu movement. Makanya untuk molekul yang linear, instead of 3N-6, kita pakai 3N-5 gitu ya. Tapi sangat jarang kita akan menemukan molekul-molekul linear itu aktif di IR ataupun Raman gitu ya. Tapi biasanya memang molekul-molekul yang non-linear.
Karena kalau kita berbicara FTIR misalnya, itu harus ada perbedaan momen dipol, ya, perubahan momen dipol. Maka biasanya kalau yang simetris, molekulnya sangat simetris sekali, seperti yang linear, itu biasanya tidak aktif. Ya. Jadi kita biasanya lebih cenderung ke molekul-molekul yang non-linear. Oke? Nah, jadi kalau kita ambil contoh molekul N2O4 di sini, jadi kan tadi sama pendekatan yang kita gunakan adalah meletakkan sumbu Z di principal axis-nya, yaitu sumbu Z-nya yang keluar dari screen kan ya, ke atas. Jadi ini kalau molekulnya ini, kalau saya lihat dari samping kan, berarti ini molekulnya, itu lempengan, jadi sumbu Z-nya di sini, di atas. Ini tampak side view-nya, ini top view. Jadi di tengah-tengah sini kan principal axis-nya keluar ke arah kita, ke arah keluar dari screen. Sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan simetri ini untuk memprediksi motions tadi dari suatu molekul. Jadi kita bisa menggunakan karakter table untuk menentukan ya mode dari translasi ataupun rotasi ataupun vibrasi dari suatu molekul. Nah, dalam kasus N2O4 ini, total kan ada 18. Karena masing-masing ini kalau kita lihat, kita assign bidang kartesis untuk masing-masing atom, ya. Maka totalnya kan ada 18, karena dia ada 6 atom, dan masing-masing punya sumbu X, Y, Z, maka 6 kali 3 kan total ada 18 kan gitu ya. Selain itu, kita juga bisa menentukan berapa vibrasi yang merupakan IR aktif ataupun Raman aktif. Ya, jadi, nah itu secara umum prosedurnya seperti ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengassign, ya, menentukan koordinat X, Y, Z untuk setiap atom. Nah, kalau tadi waktu kita membahas aplikasi simetri untuk pembuatan orbital molekul, kita assign as a whole molecule. Kalau di sini setiap atomnya yang kita assign sumbu kartesiusnya. Karena apa? Karena vibrasi itu kan individual. Jadi bisa aja atom oksigen ini yang bervibrasi gitu ya, sendiri gitu ya. Nah, atau di sini dia melakukan bending gitu. Oleh karena itu kita harus assign masing-masing. Seperti itu. Nah, total dari sumbu kartesiusnya ada 18 kan. Jadi masing-masing ini kan ada 3 gitu. Karena ada 6 tadi ya. Jadi 6 kali 3, 18. Kemudian selanjutnya menentukan bagaimana aksis tersebut bertransformasi untuk setiap kelas symmetry operations yang ada di kabel karakter. Ya, apakah dia bergerak atomnya, ataukah dia stationary tetapi berubah directions-nya, atau dia stationary tapi directions-nya tidak berubah. Ya. Sebenarnya pendekatannya sama seperti yang tadi, yang aplikasi di orbital molekul. Tetapi di sini kita lihat arah aksisnya, arah sumbunya. Ya, kalau tadi kan sign dari orbitalnya. Kalau dia berubah, fungsi gelombangnya berubah, maka nilainya -1. Nah, kalau di sini sama juga sebenarnya. Jadi kalau atom itu bergerak, maka karakternya itu 0. Ya. Kalau jadi bergerak di sini artinya dia berubah posisi ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan operasi simetri yang ada di tabel karakter, kalau dia atomnya tadi tidak berubah tempat, stationary, tetapi directions dari axis-nya itu tidak berubah juga, maka karakternya 1. Nah, yang terakhir kalau dia stationary, tidak berubah posisinya, tapi directions-nya itu berganti, berubah reverse, maka dia -1. Ya. Jadi sama aja tadi. Kalau ini kan berarti wave function-nya kan, tanda atau sign. Nah, kalau sini axis directions-nya. Jadi kalau tadinya positif, dia jadi negatif gitu. Nah, itu -1 artinya.
Nah, kalau ini dia pindah ke sini, jadi Y-nya pindah ke situ gitu, atau pindah ke sini Y-nya, nah itu 0. Jadi berubah posisi. Kalau dia tidak berubah fungsi, posisinya tidak berubah, direction tidak berubah, maka nilainya 1. Ya, gitu. Nah, kemudian dari situ kita bisa membuat reducible representations-nya, dan nanti kita akan buat dari situ bisa buat irreducible representations-nya. Oke, nah sama ya, kalau kita ambil contoh N2O4 tadi, ya, maka kita bisa buat reducible representations untuk N2O4 itu seperti ini. Ya, karena N2O4 itu dari tabel karakter, dari point group kita bisa tahu bahwa dia D2H ya, dengan menggunakan decision tree kemarin. Pertama harus kita lakukan adalah menentukan point groupnya, kemudian kita ambil tabel karakternya dari literatur ya, atau dari buku. Nah, kita cek masing-masing kelas operation symmetry yang terjadi di D2H. Kita tahu D2H dia ada 8 operasi simetri kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masing-masing ini kita tentukan gamanya sama seperti tadi. Jadi satu-satu harus kita tentukan. Nah, untuk E, ambil contoh. Jadi kita kan punya 18 aksis tadi ya. Jadi masing-masing satu atom punya 3, total ada 18 kan gitu ya. X, Y, Z untuk oksigen, X, Y, Z untuk oksigen yang ini, X, Y, Z untuk nitrogen yang ini, dan seterusnya. Itu total 18. Nah, karena E itu merupakan operasi the do nothing, kita tidak melakukan apa-apa, pasti semua karakternya sama dengan 1. Gitu ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Dan satunya masing-masing untuk setiap aksis yang kita punya, X, Y, Z. Maka totalnya ada 18. Nah, karakter di sini adalah 18. Nah, selanjutnya, kalau kita melakukan C2 di sumbu Z, kalau saya hapus, kenapa nilainya 0? Kita coba lihat. Di sini ditulis karakternya sama dengan 0. Kenapa nilainya 0? Ini sumbu Z ini kan yang ke arah kita. Sumbu Z itu yang keluar ke arah kita, keluar dari screen gitu ya. Sumbu yang keluar dari screen. Kalau kita melakukan rotasi 120 derajat, 180 derajat di sumbu Z, artinya kita memutar sumbu X ini jadi akhirnya sumbu X jadi ke sini, 180 Y jadi ke sini. Jadi molekulnya juga berubah menjadi sini gitu ya. Jadi totalnya menjadi semua atom ini akan berubah posisinya. Ya. Ini akan berubah total 180, maka karakternya 0. Nah, kalau di sumbu Y juga sama. Sumbu Y kan seperti ini. Maka ada pergerakan atom. Jadi atom yang oksigen sebelah sini jadi pindah ke sebelah situ. Ya. Karakternya juga 0. Nah, yang menarik di C2 ini tadi. Ya. C2 yang di sumbu X. Nah, ini yang saya berikan contoh tadi di waktu kita membahas simetri untuk orbital molekul ya. C2 yang di sumbu X. Nah, ini kalau sumbu X kan sini, berarti kita putar ke sana 180 derajat. Nah, kalau kita putar 180 derajat, untuk nitrogen di sumbu X-nya itu tidak berubah. Nitrogen kan dia di tengah gitu ya. Kalau dia putar 180 derajat, posisinya kan tidak berubah. Nah, sedangkan untuk nitrogen yang sumbu Y dan sumbu Z, ini berubah. Ya. Sumbu Y-nya menjadi 180 derajat. Ya. Menjadi minus Y, dan Z-nya juga menjadi minus Y. Kalau ini kita putar sumbu X. Ini pindah jadi ke sebelah sini, ini pindah ke sebelah sini. Dan O, ini berubah ke sana. Ya. Jadi kan berubah, berarti nilai O masing-masing oksigen ini 0. Ya. Jadi karena sumbu X-nya ini tidak berubah, maka nilainya 1. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk Y dan Z, ini kan masing-masing karena ada 2 nitrogen, jadi 1, 1, 2. Ya. Tapi karena di sini sumbu Y dan sumbu Z-nya itu berubah, directions-nya, maka nilainya minus 1. Karena ada 2 atom nitrogen,
kemudian masing-masing atom itu punya 2, dia berubah, maka nilainya minus 4 kan. Maka total karakternya adalah minus 2. Nah, jadi seperti itu. Jelas? Kebayang nggak? Halo? Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan ya. Jangan diam saja. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Jangan-jangan saya ditinggal nih. Oke, saya lanjutin aja ya. Untuk yang inversi juga sama ya. Kalau tidak mengerti ditanya ya, jangan diam saja ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian untuk yang inversi, kenapa karakternya 0? Ya karena ini pusat inversinya. Kalau kita melakukan inversi, semua atomnya bergerak, kan nilainya 0. Nah, ini sigma XY. Nah, sigma XY berarti kita melakukan refleksi di sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y kan berarti di sini. Jadi penampang screen ini ya merupakan ininya ya, bidang cermin kita. Nah, kenapa yang karakternya 6? Karena yang berubah directions-nya cuma sumbu Z. Jadi sumbu Z ini berubah karena reflections-nya permukaan screen kita, maka semuanya pindah ke belakang. Jadi minus 1 gitu ya. Minus 1 semuanya totalnya. Tapi karena ada minus 1, karena ada 6 atom, nilai masing-masing minus 1 jadi minus 6 kan. Nah, untuk sumbu X dan Y-nya tidak berubah kan, dia tidak, kalau kita cerminin ya dia cuma dibalik kayak gitu, posisinya tidak berubah, direction tidak berubah. Jadi masing-masing karakternya 1 karena ada 6 atom dan yang tidak berubah ada 2 aksis, maka total 12. Ya kan? Jadi 2 kali 6. Itu sumbu X-nya ada 6, sumbu Y-nya ada 6, jadi 12. Maka total karakternya 6. Nah, begitu juga dengan kalau kita melakukan pencerminan di bidang XZ. Nanti saya cek. XZ itu di mana bidangnya? Nah, XZ berarti sebentar, saya ganti dulu ini, saya hapus dulu. Ini XZ berarti begini. Jadi ini kalau saya side view-nya ya. Side view ini molekul kita, ini oksigen, ini nitrogen di tengah gitu ya. Nah, terus ada oksigen lagi di belakang sono gitu. Nah, bidang XZ itu seperti ini di tengah sini, membelah atom tersebut. Molekul tersebut. Jadi di tengah-tengah sini. Ini sigma XZ-nya. Ya. Nah, bagaimana karakternya? Jadi oksigen sudah pasti berubah posisi, ya. Jadi pasti 0. Nah, jadi tapi sumbu Y-nya tidak berubah. Sumbu Z-nya tidak berubah. Sumbu Z-nya tetap, berarti karakternya 1. Ya. Tapi yang tidak berubah sumbu Z-nya cuma di nitrogen. Sumbu Z di oksigen ini berubah posisinya. Tadinya di sini berubah jadi sana kan. Nah, jadi cuma 2 saja yang tidak berubah. Jadi 2, kemudian sisanya 0. Ya. Baik di sini semua 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sumbu sumbu Y, sumbu X-nya juga berubah. Di 0. Makanya nilai karakternya 2. Nah, dengan hal yang sama untuk pencerminan di sumbu YZ di tengah-tengah sini, ya semua molekulnya berubah. Jadi karakternya, semua atomnya berubah posisi ya, karakternya 0. Maka dari semua karakter ini kita dapatkan tabulasi reducible representations untuk molekul ini seperti yang ada di screen. E18, C2Z0, C2Y0, C2X-2, inversi 0, sigma
di bidang XY 6, sigma di bidang XZ 2, sigma di bidang YZ 0. Oke. Nah, kemudian dengan melakukan teknik yang sama seperti yang sudah kita tadi diskusikan di aplikasi simetri untuk pembuatan orbital molekul, di mana kita bisa mereduce tadi reducible representations ke irreducible representations-nya dengan menggunakan rumus ini, kita bisa dapat tadi ya karakter-karakter dari masing-masing molecular labels ini tadi. Nah, jadi tinggal kita kalikan 18 dikali sini, masing-masing untuk A1G ya. Jadi 1 per ordernya kan 8 dikali 18 kali E, kemudian 0 dikali C2 di sini 0, kemudian 0 dikali 1 0, minus 2 dikali 1 minus 2, 0 dikali 1 0, 6 dikali 1 6, 2 dikali 1 2, 0 dikali 1 0. Totalnya 3. Begitu juga kita melakukan hal yang sama dengan B1G, sama 1/8, 1 per order dikali 18 dikali 1, 18, dan seterusnya dapat 3 juga. Dengan cara yang sama kita dapat sampai all the way ke B3U. Ya. Nah, dari sini reducible representation kita tahu bahwa untuk molekul N2O4 tadi simetri irreducible components-nya itu adalah 3Ag ini, 3Ag, 3B1G, 2B2G, B3G, 1AU, 2B1U, 3B2U, dan 3B3U. Tinggal ini kan 3Ag-nya ada 3. B1G-nya ada 3, B1G. B2G-nya ada 2. Dan seterusnya sampai sini. Ya. Jadi inilah total dari 18 irreducible representations yang kita punya. Oke. Nah, dari situ kita kemudian menggunakan karakter table untuk menentukan mana movement atau pergerakan yang corresponds to translations, kemudian rotations, kemudian vibrations. Ya. Nah, jadi secara umum pergerakan yang translations nanti corresponds to the translations itu kalau di tabel karakternya itu biasanya ditandai dengan sumbunya X, Y, Z. Jadi kalau kita melihat tabel karakter untuk poin grup D 2H, tinggal kita lihat. Nah, inilah gunanya kemarin tuh waktu kita mempelajari tabel karakter ada fungsi linear dan fungsi kuadratik. Ya, jadi fungsi linear ini kalau kalian melihat sumbu X, Y, Z, maka artinya ini adalah pergerakan yang corresponds to the linear movement. Nah, karena tadi translations itu bukan merupakan vibrations, maka kita keluarkan dari sini. Nah, tadi kalau kita lihat di sini yang irreducible representations yang mempunyai fungsi linear yang bisa kita golongkan ke dalam pergerakan translasi itu B1U, B2U, dan B3U. Maka ketiga irreducible representation ini harus kita keluarkan dari gamma kita. Di sini kan kita tadi B1U ada nggak? B1U ada 2, berarti kita coret 1. Ya. Kemudian B2U ada nggak? B2U ada 3, kita coret 1. Ya. Kemudian B3U ada 3, kita coret 1. Ya. Kita kurangi 1. Nah, kemudian dari tabel karakter, ini kita juga bisa melihat rotasinya. Jadi movement yang terkait dengan rotasi. Dan kita tahu tadi di awal, kita sudah menyinggung bahwa rotasi bukan termasuk vibrasi. Jadi kita harus keluarkan juga, sama seperti translations. Jadi tinggal kita lihat di tabel karakter,
irreducible representations-nya apa aja. Kalau kita lihat di sini, B1G, B2G, dan B3G. Jadi kita harus keluarkan itu dari gamma kita. Jadi tinggal kita lihat B1G ada nggak? Ada di sini, kita keluarin 1. Kemudian B2G, ada 2, kita keluarin 1. B3G, ada 1, kita keluarin. Jadi tinggal sisanya itu merupakan vibrasi. Jadi total ada 12 kan, di sini kan ada 18. Total ada 12, maka di sini 3 mode vibrasi untuk molekul N2O4 itu ada di 3Ag, jadi ada 3Ag di sini. Kemudian 2B1G, kenapa 2? Karena 1 sudah kita ambil dari rotasi tadi. Awalnya kan kita dapat 3, tapi karena 1 kita keluarkan, jadi tinggal 2. Kemudian B2G, jadi tinggal 1, karena 1 keluarin dari rotasi. B3G hilang dari rotasi, tinggal tidak kita masukin. Kemudian AU, B1U, tinggal 1, jadi di sini 2, kita keluarin untuk translasi. B2U kita keluarin 1 dari translasi, dan B3U tinggal 2 kita keluarin dari translasi. Ya, jadi total simetri untuk mode vibrasi molekul N2O4 ada 12, apa saja ini. Ya, jadi itulah simetri-simetri yang terkait dengan vibrasi, mode-mode vibrasi yang ada di molekul N2O4. Nah ini kalau kita mau bayangin modenya itu kayak gimana gitu ya. Nah, yang paling gampang memang Ag karena dia simetris. Ag ini tadi kita bilang ada 3 Ag, itu secara umum bisa berupa stretching ya gitu. Stretching ke sana. Jadi oksigennya ini meregang gitu. Kemudian bisa dalam bentuk bending gitu ya. Dan bisa bentuk stretching di N ini. Kalau yang ini di oksigennya yang stretching. Kalau ini di nitrogennya yang stretching ke sana. Ya. Nah, AU misalnya, AU ini biasanya symmetric with respect to C2 gitu ya. Dan antisymmetric with respect to sigma dan I. Jadi kita tinggal bisa lihat di sini. Jadi AU dia -1. Jadi dia akan menghasilkan yang simetrik. Kemudian sigma juga dia -1. Nah, biasanya mode vibrasi ini terkait dengan diputar gitu ya, pemutaran terhadap C2. Jadi dia muter kayak gini. Ini muter ke sana, ini muter ke sini gitu. Torsi. Itu vibrasi yang biasanya terjadi. Jadi kita bisa bayangin. Memang kalau molekulnya agak kompleks, agak susah kita ngebayanginnya. Tapi secara umum kita tidak usah ngebayangin bentuk simetrinya kayak bentuk vibrasinya kayak gimana. Yang penting adalah kita tahu simetri untuk setiap vibrasi tersebut. Ya. Nah, kemudian dari situ, dari vibrasi ini kita bisa further analyze mana yang IR aktif, mana yang Raman aktif. Nah, kalau teman-teman menguji Raman, itu ada peak analisis yang bisa kita lakukan adalah misalnya satu peak di Raman spektra itu bisa kita assign sebagai puncak A1U gitu. Nanti mungkin teman-teman nanti pas belajar Raman pasti menemukan atau membaca jurnal bahwa peak ini adalah merupakan peak yang berasal dari stretching A1U gitu. Nah, A1U itu apa? Ya ini molecular label ini. Ya, jadi kalau untuk IR, nah biasanya kan vibrasinya tuh terkait dengan perubahan momen dipol dari suatu molekul. Nah, jadi sebenarnya gampang saja kita mau melihat mana yang aktif dari ke-12 vibrasi yang kita punya tadi. Untuk molekul N2O4 mana yang IR aktif gitu ya. Nah, di sini IR aktif gampang saja. Jadi kalau kita tinggal lihat di tabel karakternya yang direpresentasikan sebagai linear X, Y, Z. Jadi yang ini. Jadi tinggal kita cari saja. Tinggal kita lihat di tabel karakter di bagian fungsi linearnya ini.
karakter atau irreducible representation untuk yang X, Y, Z. Nah, itulah vibrasi yang yang bisa kita katakan sebagai IR aktif. Nah, jadi kalau di sini kita lihat B1U, B2U, dan B3U yang IR aktif. Jadi dari 12 irreducible representations yang kita punya untuk N2O4, yang IR aktif adalah yang ini, B1U, kemudian B2U, dan B3U. Jadi total ada 3 tambah 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5. Jadi ada total mode vibrasi yang aktif secara IR. Jadi kita bisa expect nanti kita akan mendapatkan 5 peak yang correspond terhadap B1U ini. Kemudian ada 2 yang correspond terhadap B2U, dan ada 2 yang correspond terhadap B3U. Nah, sedangkan untuk Raman, Raman ini biasanya terkait dengan vibrasinya itu terkait dengan perubahan polarisabilitas dari molekul. Ya, jadi saya tidak akan masuk detail background dari Raman. Nanti mungkin dipelajari di spektroskopi, ada Stokes, anti-Stokes, dan lain sebagainya. Tetapi secara umum Raman akan terdeteksi, vibrasi Raman akan terdeteksi kalau misalnya ada perubahan polarisabilitas dari suatu molekul. Nah, itu ditandai dengan kuadratik. Jadi kalau IR tadi kita lihat mana irreducible representations yang mempunyai fungsi linear. Nah, Raman tinggal kita lihat saja tabel karakternya, mana dia yang mempunyai fungsi kuadrat. Nah, di sini yang punya fungsi kuadrat A1G, B1G, B2G, B3G. Gitu ya. Nah, jadi tinggal kita lihat di sini dari 12 simetri yang kita punya. Jadi ada 3AG, 2 B1G, dan 1 B2G. Total ada 6 peak. Jadi kita bisa mengekspek 6 peak juga. Nah, 1 di sini tidak ada fungsinya. Ini yang kita sebut sebagai Raman dan IR silent. Jadi tidak akan kita lihat, vibrasinya tidak akan bisa kita lihat baik di Raman ataupun di IR. Oke. Nah, kita waktunya sepertinya hampir habis ya. Nah, ini sebenarnya tambahan saja. Kita juga bisa menentukan secara individual. Jadi tidak semua molekulnya yang kita tentukan simetri vibrasinya. Nah, ini contoh ya. Meskipun ini sebenarnya sudah di luar dari materi kita ya, tapi saya sebenarnya teman-teman untuk yang di sini sebenarnya juga sudah cukup. Tapi ini untuk lebih pengetahuan. Jadi misalnya kalau kita punya senyawa kompleks ya. Jadi kalau di senyawa kompleks itu ada isomer yang kita sebut sebagai isomer facial dan meridional. Itu di LTSK ya. Nah, nanti sebenarnya kita bisa menggunakan IR atau Raman untuk mendiferensiate apakah suatu senyawa kompleks itu facial atau meridional. Nah, caranya itu adalah dengan melihat simetri dari masing-masing karbonil di sini. Ya. Jadi karbonil ini akan memiliki mode vibrasi yang berbeda kalau dia dalam isomer facial ataupun meridional. Karena point grupnya berbeda. Kalau yang si isomer facial itu point grupnya C3V. Kalau teman-teman nanti iseng-iseng menentukan point group, pasti nanti dapatkan point grupnya C3V. Sedangkan yang meridional itu C2V. Ya. Nah, jadi yang kita lakukan sama ya. Kita tinggal mengidentifikasi masing-masing chain yang ini. Nah, kemudian kita buat reducible representations-nya dan kita hitung irreducible representations-nya. Didapat karakter dari gamma kita itu terdiri dari A1 dan E. Ya. Jadi ada 3E dan 1 ada 1E dan A1. Nah, kemudian tadi bisa kita lihat untuk IR-nya dia aktif di dua-duanya ya. Jadi A1. Jadi kalau kita lihat di sini yang linear Z ya. Jadi A1 dan E di sini ada XY-nya A1. Jadi dua-duanya IR aktif. Kemudian Raman aktif yang fungsi kuadratik
juga sama E1, A1 dan E. Dua-duanya ada 2 peak. Jadi untuk isomer yang facial, dia akan mempunyai 2 peak baik di IR ataupun Raman. Nah, sedangkan untuk yang isomer meridional, sama kita cari gamanya, reducible representations-nya, kemudian kita hitung irreducible representations-nya ya. Di sini kita dapat gamanya itu sama dengan 2A1 plus B1. Jadi ada 2A1 dan 1B1. Sama kita identifikasi IR aktif dan Raman aktifnya. Nah, IR itu adalah di fungsi linearnya ini artinya berarti A1, B1 dan B2. Ya, karena B2 nggak ada kan, dari sini berarti ada 3 peak karena kita punya 2A1. Nah, sedangkan Ramannya fungsi kuadrat semuanya. Semua ini A1, A2, B1, B2. Tinggal kita cek di gamma kita. Ya. Juga sama. A1 dan B1 3 peak juga. Dua-duanya menghasilkan 3 peak. Jadi kita bisa bedakan isomer facial tadi yang menghasilkan 2 peak di IR, sedangkan untuk yang meridional akan menghasilkan 3 peak. Jadi akan menghasilkan feature spektra yang berbeda. Oke, nah ini kesimpulan. Jadi secara umum grup teori mulai dari simetri, kemudian tabel karakter, kemudian point group dan lain sebagainya bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah orbital dari suatu atom bisa berinteraksi dengan orbital yang lain dalam pembentukan orbital modul. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan informasi dari tabel karakter untuk memprediksi vibrasi, mode vibrasi dari suatu molekul dan spektra DIR dan Ramannya yang aktif seperti apa. Mungkin sampai di sini saja ya materi kita untuk hari ini, dan sekaligus ini menutup materi kita yang kita gunakan, yang akan kita cover untuk UTS ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah terkait dengan materi yang sudah kita diskusikan? Memang harus banyak latihan ya. Jadi teman-teman harus nanti saya akan berikan exercise lagi ya. Jadi tugas ketiga ini mungkin sebagai pemaksa teman-teman untuk berlatih gitu. Kalau misalnya saya anjurkan saja untuk latihan, saya khawatir banyak yang tidak melakukan. Jadi makanya saya akan berikan nanti tugas. Nanti seperti biasa saya akan infokan lewat Sarah ya, PG-nya. Iya, Pak. Ya, jadi mungkin bisa waktunya juga 1 minggu lah, itu belum ujian. Atau nanti mungkin saya berikan waktu 2 minggu lah. Jadi kalian minggu ini persiapan untuk ujian dulu deh. Tapi ya sambil belajar, sambil menjawab soal, mungkin bisa digunakan untuk belajar gitu. Oke, nah untuk ujian kan jadwalnya sudah keluar ya. Kita ujian, saya lupa hari apa, ada yang tahu nggak ya? Nah, nanti mungkin apakah kita mau ujiannya itu sama waktunya atau mau waktu yang berbeda gitu ya? Kita hari Selasa sore sih, Pak. Tanggal 20 jam 3. Kalau di gitu. jadwal. Selasa jam 3 ya. Nah, boleh aja sih kalau misalnya Selasa jam 3 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau dipindah ke lain hari, saya juga welcome. Karena kita sepertinya tidak akan paralel gitu ya dengan kelas A dan kelas B. Ini kelas C kan ya? Kita kelas apa? Kelas B ya? Kelas A, Pak. Oh, kelas A. Oke. Sepertinya kita akan berbeda ya, karena setahu saya Pak Riwandi itu masih di point group di kelas sebelah. Saya nggak tahu Pak Agus posisinya sudah di mana. Nah, jadi kita mungkin duluan aja ujian, dan saya nggak tahu mereka ujiannya sampai di mana gitu ya. Sampai di mana gitu. Kalau kita dari mulai teori ikatan
sampai aplikasi simetri untuk vibrasi tadi yang barusan kita diskusikan. Ya. Jadi setuju semua hari Selasa sesuai jadwal? Kalau saya nggak ada masalah sih, Pak. Oke. Sip. Baik, kalau gitu kita decide kita akan ujian di waktu yang sudah ditetapkan. Nanti ujiannya sama seperti biasa lewat emas. Nanti waktu ujian tank jam 2 tadi ya akan saya upload soalnya. Nanti teman-teman mengerjakan, nanti jawabannya di-upload sebagai PDF. Jadi sama seperti tugas, tapi waktunya saja yang waktu ujian gitu. Jadi 2 jam 40 menit kalau nggak salah, atau berapa gitu. Ya? Oke. Baik, Pak. Sip. Ada pertanyaan terkait dengan mekanisme ujian? Oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja diskusi kita ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang masih belum jelas, kalau kalian lagi belajar, kalau nggak ngerti gitu ya, anytime bisa bertanya via email gitu ya. Lebih enak via email. Kalau WhatsApp saya agak susah untuk membalas karena suka kekubur gitu ya message-nya. Kalau email tetap ada di situ gitu. Jadi anything kalau misalnya ingin bertanya, saya welcome. Kalau mau berdiskusi face to face juga sebenarnya saya welcome gitu. Kalau mau datang, saya biasanya berkantor di IRC sekarang. Kalau mau diskusi nggak masalah. Yang penting jaga protokol kesehatan. Itu saja ya. Kalau misalnya ada, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Jadi saya malah suka kalau teman-teman itu bertanya, gitu ya. Atau ada yang tidak jelas. Nah, karena ini juga pertemuan terakhir ya, saya mungkin minta maaf kalau misalnya ada yang masih kurang dari penjelasan saya atau terlalu cepat, gitu. Ada yang nggak ngerti, gitu ya, atau yang kayak gimana. Jadi ya mudah-mudahan sih saya berharap apa yang saya sharing dengan teman-teman dapat bermanfaat gitu ya untuk kedepannya di mata kuliah selanjutnya. Dan saya sih selalu positive thinking ya, kalau nggak ada yang bertanya berarti saya anggap udah jelas gitu ya. Jadi mudah-mudahan betul gitu ya. Jadi bukan karena lagi ngapain atau apa gitu. Jadi dan saya sih mudah-mudahan ini tergambar dari nilai yang didapatkan nanti untuk ujian, dan nanti nilai keseluruhannya dapat maksimal dan bagus gitu semuanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Setelah ujian nanti langsung diisi oleh Bu Yuni untuk materi selanjutnya terkait dengan solid ya, teori tentang kristal. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kita ketemu lagi mungkin di kelas-kelas selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, 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 Bapak. Oke. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan.